Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'alaikum. Angkal al-hadisul khamis was salasun. Ini hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 itu an Sa'id bin al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi ngaten. Man utawi sapane wong qala iku ngucap sapa man. Uli ngucap hina ya'wi ing dalem ari kalane mapan, fungsi mapan ila firasyihi maring nggon lemeke. Maring lemeke man. Artinya barang siapa, kata Rasulullah, ketika mau tidur sudah menempati tempat tidurnya, membaca astaghfirullahalazim, ing maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaih salasa marratin kelawan telu pirang-pirang ambalan. Wa faromu ngapura sinten Allah Gusti Allah lahu kronoman dunubaun pira-pira dosane man. Wa ing kana senajan ana apa dzunub iku mithla zabatil bahri, umpamani untuke segara. Wa ing kana senajan ana apa dzunub iku misla adadi waraqilas jari, ngumpamani atau sepadane wilangane godhonge pira-pira wit. Wa ing kana senajan ana apa dzunub iku misla adadi romali alijin, itu sepadane wilangane wedine gunung Alij. Wa ing kanat misla ayyamid dunya, senajan ana apa dzunub iku misla ayyamid dunya, padane pira-pira dinane dunya. Kata Rasulullah, barang siapa ketika hendak tidur, mau tidur, sudah berada di tempat tidurnya, dia mengatakan astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Membaca ini 3 kali, maka orang tersebut dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Saking banyaknya. Dan walaupun dosanya itu seperti bilangannya daun-daun pepohonan. Meskipun dosanya itu seperti bilangan pasir-pasir Gunung Alit. Walaupun dosanya banyak seperti hitungan hari-hari di dunia. Ini fadilah membaca astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi 3 kali sebelum tidur. Jadi kalau kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana yang kita ketahui ketika kita mau tidur, kita disunahkan berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini biasanya diajarkan kepada anak-anak. Tetapi kita seorang dewasa, orang yang sudah sering melakukan dosa, banyak dosanya, banyak kesalahan, banyak keluputan, maka jangan cuma bismikallahumma ahya wa bismika amut, tapi bacalah di antaranya tambahan ini, astaghfirullahalazim alladzi la
La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kalau kita membaca bacaan tadi 3 kali, maka dosa-dosa kita itu walaupun dosa kita itu banyak, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Rasulullah. Makanya Rasulullah itu apa saja yang diajarkan kepada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin dosa-dosa kita ini diampuni dengan mudah saja. Tentunya dengan bertaubat. Ketika seseorang sudah berusaha untuk menjalankan ketaatan, menjaga ketaatan, menjalankan kewajiban, dan berusaha terus menghindar, mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, maka ketika dia sebelum tidur membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka dia tidur nyenyak tanpa membawa dosa. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, karena cinta kasih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita ini tidak mengalami rintangan, tidak mengalami proses yang begitu sulit nantinya di akhirat, supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, yaitu berupa pengampunan Allah nanti di yaumil hisab, di akhirat. Maka kita senantiasa membaca doa ini sebelum tidur, sehingga kita tidur bersih dari dosa-dosa kita. Meskipun kalau kita punya salah, kita punya dosa, harus bertaubat. Bertobat dengan menyesalinya. Bertobat dengan tidak akan berjanji pada dirinya sendiri tidak akan melakukannya lagi. Maka ketika setiap hari mau tidur kita mengatakan, kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini hidup dengan optimis. Tetapi jangan ceroboh. Ketika kita ini hidup optimis bahwa rahmat Allah itu akan selalu menghinggapi kita. Selalu kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlena. Semua itu di dunia ada salah, ada benar, ada mungkar, ada kebajikan, kebaikan, keburukan, semuanya ada di dunia ini. Dan manusia mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah, maka tidak lepas dari dosa. Selalu kita ucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah yang kemudian membersihkan dosa-dosa kita. Kita bangun dari tidur enteng, ringan, tidak berat terasa di kepala. Di badan kita terasa enak, terasa ringan. Kenapa? Karena tidak menanggung beban dosa. Dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu doa atau bacaan sebelum kita tidur agar kita itu nanti bangunnya enteng, ringan, tidak terbebani dengan dosa, bacalah doa ini, istighfar ini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain juga banyak bacaan-bacaan yang lain. Tapi terutama dalam pembahasan ini, membaca istighfar yang tadi itu 3 kali sebelum tidur, maka bisa mengampuni dosa-dosa, melebur dosa-dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosanya itu banyak. Seperti buih-buih yang ada di laut. Dosanya banyak seperti bilangannya dedaunan pohon-pohon. Walaupun dosanya banyak seperti bilangan pasir di Gunung Alis. Dan walaupun dosanya banyak seperti hitungan hari-hari di dunia ini, akan diampuni oleh Allah semua itu. Karena dosa
banyak sebanyak apapun, sebesar apapun kecuali syirik, itu akan diampuni oleh Allah. Kalau dibandingkan dengan ampunan Allah tidak ada apa-apanya. Seandainya kok dosa kita ini memenuhi antara bumi dan langit, maka jika dibandingkan dengan ampunan Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghaffar, pengampun dari segala dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita ini diampuni dosa-dosanya sebelum tidur membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Qala Daud sinten Muhammad bin Sa'id bin Muhammad sami'tu ngrungu sapa ingsun Aba Sahlin ing Abu Sahal al-Muadzina kang dadi muadzin dadi tukang adzan. Al-Bukhari kang wongso Bukhari tempatnya di Bukhara sana. Tukang adzan fi masjid Bani Ma'ruf di suatu masjid Bani Ma'ruf. Wa kana lan ana sapa Abu Sahal iku rajulan wong lanang kok solihan kang saleh. Saya mendengar, kata Abu Sa'id, kata Muhammad bin Sa'id bin Muhammad, saya mendengar Abu Sahal, seorang muadzin di tanah Bukhari, tanah Bukhara, yaitu di masjid Bani Ma'ruf. Dia adalah seorang laki-laki yang soleh, orang soleh dia itu. Abu Sa'id ini kemudian berkata, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalam turu. Saya bermimpi ketemu Rasulullah. Melihat Rasulullah dalam mimpi. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun insanan ing menungso yaqulu kang ngucup sapa insan ngucup hadza ing iki wiridan yaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Insanan yaqulu hadza, yaqulu itu tadi, bukan. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun ningali insanan ing menungso yaqulu kang ngucap sapa insan ucap ngene, hadza utawi ki wong iku wong sing hadir waktu dalam mimpi ini. Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar. An yamini saking tangan-tangane sangat arah tangane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bermimpi, kata Abu Sahal, seorang muadzin yang biasanya adzan di masjid Bani Ma'ruf di tanah Bukhara sana. Dia adalah seorang yang soleh. Kata dia, saya bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya melihat ada seseorang yang mengatakan bahwa ini orang yang di sebelah kanan adalah Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar dan Sayyidina Umar. Wa Umaru Sayyidina Umar. An yasari saking arah kiwune. Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan, Sayyidina Umar di sebelah kiri. Fa'ata itu setelah saya bertemu dengan melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu diapit yang sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, yang sebelah kiri Sayyidina Umar. Fa'ata itu nulun nekani sapa ingsun. Sowan, saya mendekat kepada baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam ngersane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mendekat dengan Rasulullah. Pada Rasulullah saya mendekat. Rasulullah dalam keadaan diapit di tengah-tengah. Sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika dalam keadaan seperti itu kemudian saya mendekat dan saya bersalaman. Fasofahani nuli nyalami ning ingsun sinten an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu Rasulullah menyalami artinya bersalaman dengan saya dengan tangan beliau yang mulia. Bersalaman.
Lalu saya juga bersalaman dengan Sayyidina Abu Bakar fasofa summa sofahani nuli nyalami ingsun sinten Abu Bakrin. Summa sofahani nuli nyalami ingsun sinten Umar Sayyidina Umar. Saya bersalaman pertama kepada Rasulullah. Salaman dengan Rasulullah. Lalu berada yang di kanan Sayyidina Abu Bakar. Saya juga bersalaman dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu saya bersalaman yang sebelah kiri yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Kata siapa ini? Kata Abu Sahal, seorang muadzin tadi. Qultu ya Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah. Ini dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Abu Sahal. Setelah bersalaman kemudian tanya kepada Rasulullah. Haddatsana telah menceritakan. Nyeritani ingsun sinten Abu Muawiyah, Abu Muawiyah. Abu Muawiyah nyeritakan an Abdullah bin Walid, saking Abdullah bin Walid. Abdullah bin Walid an Atiyah, an saking Atiyah. Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri. Dan cerita saking Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in halis kabian. Qala dawuh sinten Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, man qala hina ya'wi ila firasyi salasa marrat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri walau kanat mithla ramalin alij walau kanat bi adadi waraqil ahjar walau kanat mithla ayyam mid dunya. Ketika sudah bersalaman dengan Rasulullah, salaman dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah menceritakan kepada saya Abu Muawiyah dari Abdullah bin Walid dari Atiyah dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Silsilah hadis, sanadnya hadis disebutkan semua. Disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, dan Abu Sa'id mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqala hina ya'wi. Barang siapa yang mengatakan membaca ketika hendak tidur, sudah berada di tempat tidurnya 3 kali, ia membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya banyak seperti seperti buih di lautan. Walaupun dosanya banyak seperti pasir-pasir, hitungan pasir di Gunung Alit. Walaupun dosanya banyak seperti hitungan atau bilangan banyaknya daun-daun pepohonan. Walaupun dosanya banyak misla ayyamid dunya, walaupun dosanya banyak seperti hari-hari di dunia. Apakah itu benar wahai Rasulullah? Wa dzanantu annahu qala misla qatris sama. Dan saya mengira, kata muadzin tadi Abu Sahal, annahu teman satuhune Kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi misla qatris samai. Ing dawuh misla qatris sama. Walaupun dosanya itu sepadane atau ngumpamane tetese langit tetese hujan. Fakultu mongko nyampe mongko matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Hadzal hadis angka ya Rasulullah. Apakah hadis ini hadzal hadis apa tahu tawi ki hadis angka iku saking panjenengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fa asyarun li isyarat simten Rasulullah. Biraqsi kelawan kelawan sirai Rasulullah kang mulya, na'am, iya itu dari saya. Jadi hadis tadi yang dijelaskan, yang diriwayatkan silsilahnya, sanadnya oleh Abu Sahal, seorang muadzin dari Bani Ma'ruf, dari muadzin di Masjid Bani Ma'ruf, yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan perihal hadis ini.
Barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali ketika hendak tidur, maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya banyak sekali. Bahkan ada tambahan kata beliau, bukan hanya 3 tadi, banyak seperti buih di lautan, seperti bilangan pasir-pasir di gunung alis, walaupun banyak seperti bilangan daun-daun pepohonan, seperti banyak sekali pokoknya ada tambahan lagi. Walaupun banyaknya dosa seperti tetesan hujan dari langit, itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sebelum tidur. Ketika ditanyakan begitu kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menjawab dengan isyarat kepalanya, "Na'am, iya, itu saya yang mengatakan." Artinya bahwa hadis ini betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mudah sekali agar dosa kita diampuni oleh Allah, maka biasakan membaca doa ini, membaca wiridan ini, doa sebelum tidur, supaya dosa kita bersih. Kita bangun tidur sudah tidak punya dosa. Dan kita bangun tidur enteng, ringan, tidak ada beban. Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata benar. Itu dari Rasulullah, dan yang menjelaskan, yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah pembuktian walaupun bukan sebagai dalil, karena mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil menurut ukuran syariat, menurut ilmu mustalah hadis, tetapi itu sebagai penguat bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah benar adanya, yaitu dengan ketika bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan hadis itu, ternyata benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan, yang menjelaskan. Ini masalah hadis ini ada beberapa hal yang bisa diambil manfaat bagi kita. Yang pertama yaitu dengan wiridan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sebelum tidur, agar dosa kita, semua dosa kita walaupun dosanya banyak. Yang kedua, bahwa ketika kita bersalaman atau apa saja yang ada di hadapan kita, hendaknya meniru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ini. Bersalaman pertama kepada orang yang paling mulia, orang yang kita anggap orang yang paling agung, orang yang paling mulia, orang yang paling alim. Maka ketika kita datang bertemunya, selalu langsung salamannya dengan orang yang kita tuju, orang yang paling alim, orang yang paling agung. Lalu kemudian baru beberapa orang yang berada di sebelah kanan. Setelah bersebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan yang sebelah kiri. Makanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencontohkan hal ini ketika Rasulullah minum dalam satu gelas, maka ketika Rasulullah minum, kemudian mau memberikan minuman yang telah diminum oleh Rasulullah, sisanya itu dimulai dari yang kanan. Ibda'u bima yaminikum, mulailah dengan orang-orang yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dulu dimulai. Jadi kalau kita mau bersalaman, setelah orang yang paling mulia kita salami, kita bersalaman, maka kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang sebelah kanan. Setelah orang-orang yang sebelah kanan, baru orang-orang yang sebelah. Yang ketiga, ketika kita menempatkan, memposisikan siapa orang yang paling mulia, orang yang paling agung, sesuai dengan derajatnya, maka penempatannya adalah yang di tengah-tengah itu orang yang paling mulia, yang sebelah kanan di bawahnya. Yang sebelah kanan itu di bawahnya derajatnya, dan yang sebelah kiri di bawahnya derajatnya orang yang sebelah kanan.
Ini menunjukkan bahwa penempatan seperti itu karena dalam hadis itu, dalam mimpi tadi, Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah kanan, Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah kiri. Sayyidina Umar berada di sebelah kiri. Makanya kalau kita misalnya ada gambar yang orang yang mulia sebelah mana, maka kita tempatkan sebelah kanan, yang sebelah kiri itu yang di bawahnya. Ketika kita menempelkan misalkan lafaz Allah dan lafaz Muhammad, maka sebelah mana? Maka harus kita tempatkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi jangan sejajar, karena kalau sejajar itu nanti seolah-olah Nabi Muhammad itu sejajar dengan Allah. Ini tidak boleh. Makanya harus tidak disejajarkan, hanya berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi sejajarnya agak ke bawah supaya kita tidak masuk dalam kategori mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, supaya tidak ada prasangka seperti itu, kita harus menjaga. Memang betul misalkan kita menempelkan lafzul jalalah dengan lafaz Muhammad, bukan masalah haram, bukan, tetapi kita adabnya kita agar kita tidak mensejajarkan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang makhluk itu sejajar dengan seorang khalik? Tidak mungkin. Al makhluk tidak mungkin sejajar dengan khalik. Makanya kita harus memperhatikan hal seperti ini. Kalau tadi yang digambarkan bahwa Sayyidina Abu Bakar berada di kanan, Sayyidina Umar berada di sebelah kiri. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan masing-masing. Kemuliaan masing-masing. Walaupun kita tidak bisa membedakan, tapi secara berurutan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang paling mulia di antara para sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang kedua Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka sesuai kita posisikan mereka dengan posisinya masing-masing. Oleh karena itu, kita yang berada di zaman yang sekarang ini, maka kita bisa menirukan. Ketika kita datang, kemudian bersalaman dengan siapa? Yang pertama kali harus kita salami. Yang pertama adalah orang yang paling agung. Kemudian orang yang sebelah kanan, setelah sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ini aturannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga mengajarkan para sahabat seperti ibda'u bima yaminikum. Mulailah dari yang sebelah kanan, sebelah kanan. Makanya ketika sholat dicontohkan lagi, seandainya sholat itu, sholat berjamaah hanya 2 orang. Ketika sholat itu hanya 2 orang, imam dan makmum saja, maka makmum itu berada di sebelah kanan imam. Kenapa? Yaitu tadi karena ibda'u bima yaminikum. Memulai dari jadi yang mulia. Summalladzina yalunahum, summalladzina yalunahum. Dalam sholat pun demikian. Ketika kita berbaris, banyak jamaah, peserta jamaahnya banyak berapa baris, sampai 10 baris misalnya. Maka Rasulullah pun menjelaskan, liyaliyani tawul ahlam, summalladzina yalunahum, summalladzina yalunahum. Hendaknya orang yang dekat denganku, sebelahku, di belakangku persis adalah zawul ahlam. Orang-orang yang punya akal, orang-orang yang alim, orang pembesar-pembesar. Setelah itu di bawahnya, setelah itu di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sholat misalnya yang depan semuanya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang alim semuanya. Baru kemudian di belakangnya, di bawahnya itu. Di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Sesuai dengan derajat mereka, sesuai dengan keilmuan mereka. Ini aturannya. Makanya ketika dijelaskan oleh Rasulullah bahwa afdhalus shaf as-shaful awal. Shaf yang paling pertama, paling afdhal adalah shaf yang pertama. Maka ketika kita berada di shaf pertama, karena kita memang dahulu datangnya lebih dulu, kemudian datang ada orang yang alim, yang lebih mulia, dan kita mundur karena
agar orang alim itu maju ke depan, ini namanya adab, namanya adab. Padahal kalau kita hitung dalam ilmu fikih atau kaidah fikih, al-isar bil ghair fil ibadah itu makruh hukumnya. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya makruh. Tapi ketika dalam hal seperti itu adalah adaban ma'al muhtaramin, ma'al alim, maka itu tidak apa-apa. Karena ketika kita menghadapi sesuatu atau bertentangan antara mana yang harus didahulukan, apakah aturan yang seperti itu atau adab, maka adab yang didahulukan. Meskipun dalam hal itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi mendahulukan adab lebih baik. Mendahulukan adab lebih baik. Karena dengan adab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab itu ibarat akhlak yang mulia. Akhlak kita terhadap, adab kita terhadap orang yang alim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka ketika ada suatu yang mengharuskan apa yang harus kita lakukan, apakah kita tetap berada di saf awal atau kita mundur sedikit karena supaya ada orang yang alim yang masuk, orang yang agung, orang yang mulia berada di saf awal. Maka ada dua kategori hadis ini tadi, bahwa saf awal lebih utama. Yang paling utama adalah saf awal. Kemudian di sisi lain ada hal-hal yang menjelaskan tentang adab. Juga tadi liyaliyani dzawul ahlam, liyaliyani dzawul ahlam, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ini ada sebuah pertentangan. Maka oleh para ulama ketika kita berada di shaf itu untuk memberi kesempatan kepada orang yang agung, orang yang mulia, itu adaban ma'hu. Kita menjaga adab kita dengan orang itu, ini lebih didahulukan. Karena jika bertentangan, maka adab yang didahulukan. Ini yang lebih utama supaya kita menjaga adab. Yang penting hal itu tidak dilarang oleh syariat agama, tidak dilarang oleh Nabi, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan larangan. Bukan merupakan larangan, maka kita boleh mendahulukan adaban ma'ahu. Karena menjaga adab kita kepada beliau-beliau, kepada mereka-mereka yang mulia, derajatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mulia di sisi dunia, mulia karena derajat keduniaan, tidak, tetapi derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat berarti. Maka adab harus tetap dijaga. Bagaimana tata caranya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang agung, mana dahulu yang harus kita dahulukan untuk bersalaman. Lalu dilanjutkan mana dan mana. Dan bagaimana cara kita menempatkan orang-orang yang mulia ketika kita punya tamu. Ketika kita punya tamu yang mulia-mulia di mana ditempatkan, maka kita bisa mengatur tempat itu sesuai dengan derajat mereka. Nah, inilah yang kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam tata cara atau etika kita bergaul dengan para ulama, bergaul dengan para kiai, bergaul dengan ustadz-ustadz. Maka tempat mana yang harus digunakan oleh ustadz yang sudah atau kiai yang paling mulia ditempatkan di mana. Jangan kemudian kita nyerobot, bukan tempat kita, kita tempati, ini yang tidak boleh. Karena tempat yang sudah disediakan khusus bagi tuan rumah oleh orang tertentu, maka kita tidak boleh menempatinya. Karena itu tidak boleh, karena itu termasuk daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang wala taq'ud fi takrimatir rajul. Kita tidak boleh menempati tempat yang
memang sudah disediakan menurut mereka itu tempat yang mulia dikhususkan untuk dirinya atau dikhususkan orang lain, bukan kita. Maka kita tidak boleh menempati tempat karena itu termasuk gosok, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kita harus menjaga hal-hal yang seperti ini. Inilah yang bisa kita petik dari beberapa dari hadis-hadis tadi, selain dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah, tetapi ada beberapa hal yang bisa dipahami dari hadis ini yang bisa kita petik manfaat dan faedahnya agar kita menerima dan mempraktekkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagaimana dalam hadis tadi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Demikian hadis yang ke-35. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis yang ke-36. Wallahu a'lam bishawab.